berbeda pendapat. Wah, sering banget berdebat gitu. Dengan passionnya anak muda sama orang tua kan. Oh iya betul. Anak muda menghakimi orang tua, kamu ketinggalan, dan orang tua yang merasa maaf ya saya bukan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dan ternyata memang beda ya. Ada beda pandangan. Lihat bapak ini berjuang sendiri, saya juga. Terlalu. Beliau udah bertahun-tahun merawat saya. Udah, ya seperti itulah. Dunia gelap pun dia lalui untuk saya. Bahkan masuk ke dalam riba walaupun beliau tidak tahu informasinya, ilmunya, dia datang ke sana untuk supaya saya hidup gitu, supaya saya tidak menangis di jalan gitu. Betul. Itu yang saya nggak mau ngelihat anaknya. saya dilihatkan di saat di hari pertama itu direnungkan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luaran sana, konon katanya banyak sekali pendapat para anak muda yang berpendapat, wah betapa menyenangkannya, betapa enaknya menjadi anak pengusaha. Mau minta ini, mau minta itu, tinggal minta. Semua sudah ada, semua sudah tersedia. Masih muda, sibuk foya-foya. Dewasa sedikit, kaya raya. Betapa enaknya sudah diwariskan usaha dari orang tua yang tengah menggelora. Wah, luar biasa ya. Nah, alhamdulillah bersama saya Kang Su dari Syariah World, perusahaan bisnis coaching syariah pertama di Indonesia. Dan bersama saya juga telah hadir para anak-anak pengusaha sukses di Indonesia. Langsung saja, sebelah kiri saya ada Kang Vio. Gimana kabarnya Mas Vio? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, beliau anak dari pengusaha manufaktur ya, dari Kalimantan Timur. Nah, Mas Vio sekarang ya lagi ada proyek apa nih, Mas? Alhamdulillah di sini kami mau buka pintu baru di Bogor, di Jakarta, supaya perusahaan ini melejit lagi. Oh, masa udah mulai merambah luar kota ya? Iya. Oh, luar biasa. Siap, Mas Vio, terima kasih. Nah, sebelah kanan saya ada Kang Fahmi ya. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah, Kang Su. Alhamdulillah ya, baik ya, sehat. Oke, Kang Fahmi ini dengar-dengar lagi sibuk buka cabang ya, sekarang kantor baru ya. Gimana sekarang perkembangannya, Kang? Alhamdulillah untuk perkembangan toko baru, online baru, sekarang menuju 70% lah dari 100. Lokasi kota Tasik? Lokasi strategis banget dekat kampus UPI kebetulan di Tasik. Oh, kampus UPI, luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu yang mampir ke Tasik, bisa ya? Langsung bisa nanti banget dong, strategis ya? Bisa banget ya? Oke, terima kasih. Nah, ini yang paling bontot ya. Beliau adalah Bang Dewangga ya, anak dari pengusaha percetakan dari Bekasi ya. Lokasi juga sangat strategis, itu dekat sekali dengan stasiun Bekasi. Kalau Bapak dan Ibu sedang di daerah kota Bekasi, itu lewat stasiun itu bisa mampir ke percetakannya ya. Gimana Bang Dewangga kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik ya, alhamdulillah. Sekarang apa nih? Lagi sibuk apa nih di perusahaan? Sekarang lagi sibuk dalam kita buka cabang baru yaitu packaging, membuat kotak, Masya Allah. kotak kerudung, kotak. Makin variatif ya? Iya. Oke, jadi siap. buku doang. Oke, baik. Luar biasa ya. Nah, kali ini kita akan banyak bincang-bincang mengenai generasi kedua ya. Generasi kedua yaitu anak-anak yang dipersiapkan dari para orang tuanya sebagai generasi pertama, yaitu para pengusaha. Nah, namanya para orang tua ya, seiring berjalannya waktu kan makin tua ya. Betul. Namanya juga orang tua ya. Nah, sementara nih ada anak-anaknya, anak-anak para pengusaha ini yaitu generasi kedua yang dipersiapkan untuk nantinya bisa meneruskan estafet dari bisnisnya ya. Nah, sekarang pertanyaan saya nih ya. Langsung saja nih saya tanya ke Mas Vio nih. Mas Vio. Ya Kang Su. Ini mewakili pertanyaan teman-teman di luar sana ya, para anak muda. Gimana rasanya jadi anak pengusaha? Emang enak ya, Mas Vio? Awalnya sih memang ya enak lah, namanya masih remaja kan. Dari menikmati bapak buka usaha itu 2010 itu alhamdulillah melejit. Karena masih kecil jadi hanya menikmati. Nah, untuk sekarang saat mulai selesai SMA mulai betul sudah mulai ditekankan mulai delegasi lah dari Bapak.
Cuman kaget saya karena kemauan ya mungkin semua orang tua lah. Kita tuh datang tuh langsung jadi gitu, langsung sat. Sedangkan saat itu saya belum tahu Medan tuh, jadi sangat tergopoh-gopoh, sangat apa ya? Ya langsung ngadapin bisnis yang sudah besar itu sangat luar biasa, menantang gitu. Bener-bener kalau saya bahasakan uji nyali lah. Uji nyali. Mas Pio anak pertama? Saya anak kedua. Oh, anak kedua. Oke. Ada saya kakak perempuan, cuman memang karena ini bidangnya fabrikasi, sangat kelakian ya, mungkin bukan memang menyodorkan gender seperti itu, cuman memang terkhusus bidang ini nih dari kami keluarga tuh hanya saya atau bapak yang bisa menghandle langsung di lapangan. Baik. Dan sekarang masih kuliah. Masih kuliah kan. Dan kuliah pun memang bidangnya jurusannya berhubungan ya dengan desain. Alhamdulillah itu berhubungan dengan bidang kami di workshop itu sangat berhubungan, jadi membantu sekali. Cuman memang praktek di kuliah dengan di lapangan itu sangat beda jauh lah. Oh, berbeda. Beda jauh. Jadi ngulang lagi dari awal. Oke, baik. Oke, tahan dulu Mas Pio ya. Nah, kita sekarang ke Kang Fahmi dulu. Nah, Kang Fahmi gimana perasaannya? Banyak teman-teman, terutama anak muda di luar ya, yang kemudian berpendapat, lu mah enak, anak pengusaha, semuanya serba enak, udah tersedia. Gimana kan Fahmi? Justru menanggapi hal-hal seperti itu sangat menarik ya Kang Sub. Karena namanya manusia kan, kadang kita melihatnya enaknya aja gitu kan. Betul. Ternyata kan dibalik itu semua kan nggak tahu ya. Nah, sesuai pengalaman saya sebagai anak dari seorang pengusaha, tantangannya sangat hebat banget ya. Oke, tantangan ya. Tapi ketika kita dibarengi dengan pengetahuan, insya Allah tantangan seberat apapun kita bisa lewati. Ya, menurut saya sih menanggapi pertanyaan itu cukup ini ya, cukup gimana gitu. Belum tahu aja gitu. Iya, belum tahu aja gitu kan. Garis besarnya belum tahu aja gitu kan. Tapi happy banget sebenarnya. Happy banget, betul happy banget. Cuman di balik happy itu tantangannya ya. Tetap ada yang namanya pertentangan ya. Nanti kita bahas ya. Kita ke Bang Dewangga dulu nih, dari tadi menyimak. Gimana Bang, rasanya enak ya? Tinggal minta, semua udah tersedia gitu Bang. Awalnya enak. Tapi biasa temen tuh nganggap ya kita ada semuanya. Kalau mah aslinya mah kagak juga. Iya. Malah sebenarnya lebih berat juga karena kita menanggung semua beban yang dari keluarga kan. Ya itu aja sih paling dipendam dalam hati aja. Jadi nggak semuanya yang diinginkan selalu dikasih juga gitu. Iya, nggak semuanya. Oke, baik, menarik kan ya. Jadi, nah kita gali lagi lebih dalam, Mas Pio. Mas Pio ceritanya gimana Mas? Pada awalnya sampai akhirnya manggilnya bapak atau apa? Bapak. Oh, bapak sama ibu. Ya. Oh, ketika bapak dan ibu ceritanya gimana? Ketika awalnya Mas Pio ikut dong terlibat di perusahaan, siapa lagi gitu? Gimana tuh pertama kali tuh ceritanya? Iya, pertama kali tuh udah memang dikasih ceprikan air aja kayak dipancing gitu. Dipancing ya. Ini kalau nggak kamu Pio siapa lagi gitu kan. Kalau urusan kakak kan memang kakak bakal mengikuti suaminya. Perempuan gitu kan. Kalau saya harus benar-benar melanjutkan gitu. Dan siapa lagi selain kamu gitu. Nggak ada lagi gitu. Masa dijual kan sayang. Iya. Tumpah darahnya beliau itu nggak mau disia-siakan. Dia maunya saya dan melihatnya pengenlah dia para beliau ini bangga gitu loh. Wah, anaknya kayak gini gitu. Pertama kali kemudian Bapak meminta seperti itu, Mas Pio langsung saya terima. Saya mau langsung begitu Mas Pio? Enggak. Oh enggak? Enggak. Apa yang terjadi? Saya tolak mentah-mentah. Oh, tolak mentah-mentah? karena ya bidang mesin industri, bidang kayak bidang fabrikasi, ini sangat, kalau bahasa saya, saat pandangan saya itu sangat kotor. Oh, Iya, kotornya dalam peribahasa ya, ada permainannya lah, terus ada
uang entertainnya Iya. lah dan lain-lain. Banyak abu-abu gitu. Banyak abu-abu banget, dan emang pekerjaannya tuh uang sangat mengalir ya. Tapi di situ otak tuh bener-bener diasah dan kena mental banget. Oke, baik, baik. Nah, terus ketika Mas Pio nolak mentah-mentah, respon Bapak gimana tuh? Nah, itu kecewa berat Oh, kecewa berat. Kecewa berat karena beliau kan mikirnya satu-satunya saya gitu. Terus ya bingung ini gimana caranya kan nggak ada lagi sudah ini kalau misalnya saya benar-benar membatu gitu kan keras kepala ya saya nggak tahu lagi pasrah gitu. Oke, kita simpen dulu ya. Nanti apa yang terjadi pertentangannya gimana? Ini nggak kalah seru sepertinya dari Kang Fahmi. Kang Fahmi gitu juga ceritanya dari awal. Gimana? Pas bapak manggilnya atau Ayah. Oh ayah, ketika ayah pertama kali melibatkan, ayo ikut terlibat, gimana tuh ceritanya Kang Fahmi? Mungkin aku beda ya. Oh beda? Iya. Gimana? Nah, kalau aku langsung langsung semangat. Oke. Karena meyakini bahwa ayah saya seorang pengusaha nih. Saya harus bisa meng-copy paste beliau, bahkan melebihi daripada beliau. Baik. Nah, sekarang saya apalagi kan banyak challenge nih. Namanya warisan turun ke anaknya. Baik. Rasanya banyak challenge kan yang belum dituntaskan oleh orang tua. Namanya bisnis harus grow kan ya. Betul. Nah, apalagi kan sekarang Bapak mewarisi brand juga, brand sepatu, dan di situ harus dikembangkan kan, namanya sepatu tenar gitu kan. Baik, nah di situ challenge saya terchallenge banget gitu, makanya apalagi ketika Bapak ngajak BTC tuh di sini, tergugah sekali. Jadi justru kalau Kang Fahmi ini kan produknya sepatu legend ya, sepatu tenar namanya ya di Tasik. Justru dari awal ayah minta melibatkan di perusahaan, Kang Fahmi udah satu frekuensi begitu? Antusias saya. Oh, antusias ya? Oke, baik. Justru itulah tantangan begitu? Challenge yang benar-benar challenge. Oke. berharga di hidup saya. Oke, siap. Nanti kita bedah ya. Nah, Bang Dewangga gimana? Kalau saya bertentangan. Bertentangan. Gimana? Maunya apa? Soalnya saya punya impian sendiri. Yang udah saya tata. Kan saya jarang di rumah. Saya paling lama di luar, setengah hidup saya di luar dari rumah. Oh, di luar. Maksudnya di luar tuh di mana? Saya 15 tahun nggak di rumah, saya di luar. Di luar, di luar. Tidur di luar atau di mana? Ya, saya dari pondok, dari SD dari pondok, habis itu baru datang ke rumah, setelah selesai pondok langsung berangkat lagi ke Yaman. Oh, jadi selama ini ya di pesantren di pondok. Kemudian lanjut kuliah di Yaman. Kuliah di Yaman, iya. Jadi saya paling lama di rumah paling sebulan 2 bulan. Iya. Pulang-pulang tiba-tiba. Pulang tiba-tiba, ya kamu lanjutkan. Dengan gaya orang tua gitu. Ayo kamu lanjutkan perintah gitu. Jadi gimana tuh? Responnya gimana? Awalnya menolak banget. Karena saya sudah punya passion ya. Saya punya passion di fotografi juga. Iya, saya sudah buat juga namanya dari studio. Tapi ya kita sebagai Dalinsur kan harus ada birrul walidain lah. Ini sebagai birrul walidain kita lah. Iya. Bagaimanapun ya, saya bisa hidup selama ini kan karena orang tua. Wasilah ini anak soleh. Lanjut. Jadi ya tetap harus mengembangkan semua perjuangan dari orang tua itu. Ya, dan dibantu kakak saya yang kedua juga sudah terjun, dan sekarang saya alhamdulillah terjun juga ke percetakan. Baik. Nah, ini menarik nih Bang Dewangga, sebagai anak muda ya, kemudian mondok, kemudian kuliah bertahun-tahun, otomatis udah menyeting masa depannya mau seperti apa ya, step by step mau jadi apa. Tiba-tiba Babeh ya, Babeh meminta terlibat di ini perusahaan. Terjadi awalnya menolak gitu ya, sampai akhirnya gimana bernegosiasinya, gimana tuh dengan diri sendiri? Ya itu dengan kembali lagi kan saya sudah lama di pondok, jadi nama birrul walidain itu sangat penting dalam kehidupan ya, karena keberkahan kita dalam mencari harta kan ya ridho orang tua juga kan. Betul. Ya, jadi ya kita harus birrul walidain dulu sampai selesai, baru kita lanjutkan impian kita apa.
Jadi tetap gitu ya dijalankan. Iya. Tapi tadi yang utama birrul walidain tadi, oh masya Allah, ini anak muda bukan sembarang anak muda ya. Nih Kang Fahmi nih menarik nih Kang Fahmi ya. Gimana tuh? Kang Fahmi kan ini oke lah, sudah ayah sudah meminta, Kang Fahmi udah setuju gitu ya, tidak ada masalah dan sebagainya. Tetapi kan tadi ya, orang-orang di luar sana menganggap, enak, tinggal terima warisan usaha dan sebagainya. Apakah memang nggak ada masalah? Sebetulnya gitu Kang Fahmi, pada kenyataannya menjalankan usaha semudah itu. Gimana Kang Fahmi? Banyak banget. Banyak banget. Gimana, boleh berbagi? Tapi gini ya Kang Su, di dalam bisnis, apalagi kan kita diwarisi dari orang tua dan kita kepalanya berbeda ya, Betul. dua kepala yang berbeda. Oke, siap, setuju. Saya selalu mensiasatinya seperti ini. Ketika kita berdebat perkara ide gitu, perkara ide gitu kan, itu menurut saya hal yang biasa. Percecokan itu hal yang biasa. Ketika di dalam koridor yang benar, di dalam bangunan yang konstruktif lah, tidak destruktif. Dan saya selalu seperti itu sama Bapak. Jadi kita boleh debat gitu, kita boleh berbeda argumen, tapi asal kita dalam koridor yang... Jadi sering berbeda pendapat. Wah, sering banget. Berdebat gitu. Ya, passionnya anak muda sama orang tua kan. Oh iya betul. Anak muda menghakimi orang tua, kamu ketinggalan, dan orang tua yang merasa, maaf ya saya bukan... Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan ternyata memang beda ya. Ada beda pandangan orang tua dengan keorangtuaannya, anak muda dengan pandangan kekiniannya gitu ya. Nah, cara menyatukan gimana Kang Fahmi? Nah, justru itu perlahan-perlahan saya memberikan pengetahuan-pengetahuan baru ke Bapak bahwa ya ini tuh kayak gini nih gitu kan. Nah, perlahan-perlahan pun Bapak mengerti dengan ya informasi-informasi yang saya kasih ke Bapak. Pelan-pelan dia. Jadi pada akhirnya perbedaan pendapat hal biasa ya? Hal biasa. Justru itu yang menyatukan. Itu bumbunya. Oh, itu bumbunya. Ada nggak Kang Fahmi ini kisah atau cerita yang paling dalam gitu ya, terjadi bisa dikatakan konflik gitu ya, ketika berbeda pendapat dan sebagainya, dan harus ya berbeda, susah diketemukan gitu. Gimana tuh, pernah nggak? Perkara ini ketika kita membuat brand baru, namanya baru. My Day. Oh gitu. Gimana? Itu lahir karena waktu itu kita mau bikin satu sendal, satu sendal dan satu sepatu gitu ya, dengan model yang agak kekinian. Dan aku mensiasatinya, kita harus mengambil brand yang lebih trendy gitu kan. Trendy. Dari segi pengucapan, dari segi penamaan. Nah, lahirlah katanya My Day. Tapi pada akhirnya kata Bapak, kalau brand tuh harus satu dulu katanya. Kalau kita dua gini, kita nggak akan bisa fokus. Tapi saya selalu mensiasatinya. Ya udah, itu brand Bapak, ini brand saya. Oh gitu. Jadi dua-duanya jalan. Nggak salah kan saya? Iya. Jadi kita fokusnya masing-masing gitu. Punya jalan masing-masing. Seperti itu. Jadi solusinya. Pada akhirnya nggak masalah ya, semua jalan. Masalah. Jadi Bapak tetap ya, maksudnya nggak melepaskan Kang Fahmi begitu aja ya? Tidak. Oke, baik, siap. Oke, Mas Pio. Nih tadi udah ini banget ya, Mas Pio udah jelas banget di awal menolak katanya, sampai akhirnya mau nggak mau ikut juga gitu ya. Apa yang kemudian memutuskan Kang Pio? Oh iya juga ya, siapa lagi kalau bukan saya gitu kan? Ini usaha Bapak udah rintis bertahun-tahun ya, sampai akhirnya sampai keadaan sekarang, sampai akhirnya Kang Pio, oke, saya ikut terima. Itu gimana pertentangannya di awalnya? Kalau di saya sendiri sih Kang, awalnya memang merasa gimana ya, masih arogan lah ya. Arogan. Masih muda saat itu ya, walaupun sekarang masih muda, cuman itu kebodohan lama lah. Bahwa masih merasa arogan, masih merasa dunia itu hanya sendiri gitu. Anak muda lah gitu ya. Saya pengen mencari usaha baru, pengen saya sendiri gitu. Nah, kadang saya merasa Kang Su, yang bisa saya maksudnya fokuskan itu yang milik sendiri gitu loh, bukan hasil dari jatuhan. Kadang saya mikir gitu, tantangan saya tuh apa ya yang biar nggak diremehkan orang gitu loh. Ego ya. Iya, biar ini ciptaan saya sendiri. Oke. Nah,
Itu ada Kang Sul, cuman karena dilihat lagi bagaimana perjuangannya sih, berdarah-darahnya beliau, banting tulangnya, bahkan saat dulu merintis banget itu pulang tuh pasti saat saya sudah tidur gitu. Dan saya bangun untuk sekolah, bangun untuk subuh itu beliau pas ada di situ doang. Dan memang intensitas pertemuan jarang juga. Jarang, seperti deep talk gitu, ngobrol bareng jarang. Itu cuma dapat hari Minggu Sabtu. Oke. Itu pun kadang saya diajak jalan untuk nyeles gitu loh. Nyeles. Jadi belajar juga ya. Iya. Tapi itu masih kecil. Masih kecil. Jadi, ya sekedar gitu doang. Oke. Ya akhirnya terketuklah semenjak ikut MMC itu disadarkan dulu Kak. Oke, baik. Oh gini loh ternyata perjuangannya mereka ini. Bagaimana sih apa, dan memang saat itu memang saya mencari itu gitu loh. Apa yang membuat mereka jalan gitu loh. Strong why mereka tuh apa? Oke. Akhirnya saya menyadari, saya juga salah gitu. Oke. Berarti ada prosesnya sampai akhirnya kemudian saya putuskan saya ikut. Gitu Iya, ya? Oke. Simpen dulu ya. Bang Dewangga nih, Bang Dewangga ya. Nah, Bang Dewangga kan ini Babeh sama Ibu ini kan pada awalnya akhirnya ikut belajar di MMC ya, di Syariah Award ya, sampai akhirnya udah bergabung dan sebagainya, mengalami banyak perubahan dan akhirnya mengajaklah Bang Dewangga untuk ikut terlibat ya. Nah, dulu ketika pertama kali diajak Bapak sama Ibu untuk belajar di MMC atau Syariah Award, gimana? Nolak atau langsung mau atau gimana? Ya seperti pertama, awalnya kalau untuk belajar sih saya nggak nolak, tapi untuk ikut usahanya saya nolak. Jadi saya ikut juga, tapi karena ini ya Syariah Award saya dipahamkan dengan itu ya, jadi saya ikut juga perusahaan. Oh gitu. Karena dari sini saya baru mulai ikut perusahaan itu dari Syariah Award ini. Makin dalam memahami gitu ya. Oke, siap. Berarti dari awal ketika diajak untuk ikut belajar, alhamdulillah karena emang udah pembelajar ya. Iya. Dari kecil udah sering di pondok ya, kuliah di Yaman dan sebagainya, diajak belajar, hayu aja gitu ya. Setelah dapat ilmunya ternyata gimana? Setelah dapat ilmunya, alhamdulillah baik banget ilmu yang saya dapatkan ya, yang dari sini Syariah Award. Itu dari ngomong sama orang tua gimana, ya relationship antar family. Beda ya? Iya, beda banget. Berasa ya? Oke, siap. Nah, Kang Fahmi, begitu juga dengan Bapak ya, sama Ayah ya. Ayah juga pada akhirnya kan ikut belajar ya, intensif di Syariah Award, di MMC ya, sampai akhirnya ikut BTC ya. Waktu itu kan nggak langsung melibatkan Kang Fahmi ya, sampai akhirnya Kang Fahmi dilibatkan tuh, diajak ikut belajar. Waktu itu gimana kan prosesnya? Saya first impression saya bingung gitu. Bingung ya? Gimana? Ngapain ikutan gini? Mahal, sensor mahal tuh bilangnya. Gak apa-apa. Terus saya benar-benar kebingungan kok bisa Bapak belajar sama di tempat ini gitu, sepercaya ini gitu sama orang-orang ini. Emang ini udah ekspor orang-orangnya gitu kan? Wah, pas pada akhirnya saya ikutan tuh satu event, ternyata banyak banget. Itu event apa yang pertama kali? MHBHB waktu itu. Saya ngerasa menjadi orang yang paling beruntung, paling berkah, paling berlimpah gitu. Dan balik lagi Kang Su, benar apa yang saya dapatkan di sini tuh hal-hal yang fundamental yang malah menentukan hal-hal yang besar gitu ke depannya, betul. Termasuk saya bisa menikah muda pun ketika ada di sini gitu. Masya Allah. Jadi masih pengantin baru ya? Kenapa Bang Vio? Sombong amat. Menyusul sebentar lagi Mas Vio sama Bang Firmanda ya. Oh gitu. Jadi kelas pertama waktu itu masih bingung ya, ini apaan gitu. Mahal banget lagi gitu kan. Tapi ternyata setelah ikut malah ini ya dapat sesuatu. Serasa berkah banget itu. Berkah banget ya. Serasa hati tuh plong. Tujuan tuh clear, kita mau kemana. Akhirnya impact-nya apa setelah ikut pertama kali waktu itu pembelajaran di SW ya, MHBHB, impact kehubungan dengan ayah, dengan bisnis, keluarga gimana? Saya semakin bisa menghargai perbedaan, saya bisa menghargai kekurangan orang tua, termasuk
mungkin orang tua menghargai kekurangan anak, ya mungkin belum bisa memberikan yang terbaik, mungkin kan ya. Masya Allah. Saya merasa seperti itu gitu. Tapi rasanya kebanggaan sekali lah bisa berada di sini gitu, orang tua belajar di sini bareng-bareng, keluarga jadi keluarga sakinah tuh rasanya emang kerasa ya. masuk kemarin ya bisa menikah juga ya alhamdulillah dari impactnya sakinah itu dari pembelajaran di sini. Jadi nggak cuma ngobrol bisnis aja sebenarnya di sini tuh, termasuk kehidupan ya, keluarga juga ya. Baik. Sekarang berarti dengan Bapak, dengan keluarga besar, semua berjalan ini ya, lebih baik ya? Iya. Insyaallah lebih baik. Insyaallah ya. Jadi hanya sebatas itu tadi ya, berbeda pendapat dan sebagainya, begitu. Baik nih. Mas Pio ya. Kita lanjutkan tadi Mas Pio ya. Soalnya saya salah satu yang paham mengenal nih dengan ayah ya, dengan Bapak, Pak Agus dan Bu Vivi. Pertama kali ikut ke sini dan sebagainya bagaimana. Dan saya pertama kali juga bertemu dengan Mas Pio waktu itu pembelajaran apa saya lupa ya. MBUBB. MBUBB. Masih kelihatan bingung ya. Ini siapa Mas Pio? Mas Pio, kan duluan ya Bapak sama Ibu ya ikut pembelajaran di MMC di Saryawut. Setelah berapa kali pertemuan baru akhirnya ngajak Mas Pio ya. Itu gimana proses ngajaknya? Mas Pio langsung mau atau gimana? Awalnya ngelihatnya sama kayak kami, aneh gitu. Apa ini gitu. Nah, saya tuh ngelihatnya aduh jangan ini organisasi kayak MLM gitu kan. Karena kebetulan beliau tuh sebelum masuk ini tuh mencari jalan untuk keluar dari peribaan itu dari awalnya dari MLM, mencari gimana, soalnya banyak banget yang dengan label melunasi utang tanpa riba gitu. Akhirnya menjalan ke sini. Awalnya saya bingung, aduh ini jangan ikut lagi begini-gini, keluar duit lagi yang nggak manfaat lah menurut saya. Tapi setelah ikut saat itu intens beliau berdua itu, Bapak sama Ibu saya itu ikut dalam 2 bulan tuh ikut 3 event di sini nggak salah. Tuh TBE terus apalagi pokoknya 3 itu. Nah, itu tuh perubahannya tuh luar biasa secara sikap. Memang benar kadang saya sama Bapak tuh bentrok juga soal konsep secara teknik. Saya yang seperti materialistik, maksudnya secara material, secara kalkulasi saya menurut saya sudah tepat. Nah, Bapak secara pengalaman. Jadi bingung, bentrok kadang di sini, pemilihan material lah, pemilihan konsep bagaimana dan lain lah, itu kadang kami bentrok memang di situ. Yang ini orang tua, yang ini anak muda gitu ya. Iya. Itu akhirnya apa isinya? Nemuinnya gimana tuh? Nah, awalnya dari Bapak dulu, yang biasanya kami tuh api ke api, ini Bapak tuh gasnya mulai pelan. Baik. Saya kan aneh kok bisa gini gitu ya. Kenal gitu. Berubah gitu ya? Iya berubah, pelan gitu. Kenapa gitu? Selama ini gimana? Sebelum beliau di MMC gimana? Sebelum beliau di MMC ya seorang leader yang luar biasa sih. Tegas menekan gitu kan. Maksudnya menekan tuh lebih baik menekan kita untuk upgrade diri lah. Tapi pas saat memang gundah pikirannya kacau gitu ya, yang kena nih ya anggap masih pegawai saat itu ya kami yang di bawah itu kena omel, apapun lah salah kecil tuh jadi sentikan api gitu. Nah, saya kadang kalau permasalahan konsep pembuatan awal pun revisian tuh bentrok lah saya sama Bapak itu, walaupun sampai sekarang iya sih, cuman alhamdulillah berkurang setelahnya ikut pembelajaran. Nah, Bapak ini kok belajar dari mana kok bisa gitu ya, meredamkan yang seumur hidup saya setahun nggak pernah cepat ngeredamnya ataupun sesabar itulah beliau. Akhirnya berubah drastis lah saat itu. Saya bertanya-tanya. Nah, terus setelah di tahun kemarin di UBB itu bulan apa ya? Pokoknya pertengahan tahun. Ramadan ya. Ya, setelahnya pokoknya di situ Bapak saya tuh kayak mungkin ngomong di MHBHB gitu, pengen ngajak saya gitu. Mungkin kena juga di hati saya gitu. Ya, alhamdulillah saya ikut di MBUBB di pertama kali. Awalnya tuh juga saat itu memang lagi
apa ya, lagi kisruh saya dengan bapak, saya tuh akhirnya ndak ikut kerja karena sempet bentrok banget di situ. sempat sebelum mengalami BOBB. masa-masa itu. Apa bentroknya, bentrok sedalam gimana, Mas Bio? Pekerjaan ke bawah emosional sih. Oh, emosional. Karena dalam tekanan. Saat itu juga saya kurang diapresiasi, menurut saya kurang diapresiasi. Jadi akhirnya bahasanya ngambek lah tuh. Oh, ngambek. Mas Bio di perusahaan dilibatkan di apa? Saya di engineeringnya. Engineeringnya ya. Saya juga tim fabrikasi juga, cuma sebagai mandor leader doang sih. Oke. Pemantauan aja. Akhirnya kurang diapresiasi, Mas Bio ngambek ya. Ngambek lah Terus saya. apa yang terjadi? Nah, tapi ngeliat bapak ini berjuang sendiri, saya juga, padahal itu cuma seminggu doang. Seminggu doang tuh saya tinggal siar gitu ya, bapak tuh ya udahlah di workshop itu dihantam dengan kurang budget untuk material, bikin material, terus bikin alat, terus malam itu rentenir datang, sore rumah itu selalu datang gitu. Lagi utang. Iya. Oh, Mas Bio menyaksikan itu Menyaksikan semua. saya, cuman nggak ngikut terlibat. Oh, Emang tapi nggak mau ngikut terlibat. Gimana rasanya tuh? Ya terganggu saya. Terganggu. Hati tuh kayak ini arogan banget lah, merasa berdosa saya. Nah akhirnya saya pengen cari tahu lah apa sih sebenarnya yang bapak ingin mau, apa tujuannya, strong boy-nya itu apa gitu kan. Akhirnya ikutlah pengennya sih saat MBUBB itu bertiga, saya, ibu dan bapak. Cuman karena keterbatasan dana saya sendiri. Akhirnya berangkat ya, belajar. Ya, alhamdulillah. Dengan rentetan drama tadi itu ya. Iya. Oke. Dan pertama kali ikut tuh di program pembelajaran ya. Saya pengen cari jawabannya di situ. Lalu? Hari pertama dapet langsung, Insyaallah. Alhamdulillah. Di situ terbuka di Apa MBUBB ya? MBUBB. Hari pertama ya. Hari pertama. Terbuka. Apa yang menarik dari pertama? Renungan di awal sih, renungan orang tua saya nggak kepikiran loh. Nggak expect kalau di hari pertama itu langsung dapat jawabannya gitu. Mungkin di hari ketiga atau kedua gitu. Ternyata di hari pertama. Di hari pertama yang paling teringat dari bapak dan ibu apa, Mas Bio? Dari konflik-konflik sebelumnya gitu. Apa ya? Yang akhirnya terjawab gitu di hari pertama itu. Kan Mas Bio kan ingin mencari jawaban tuh ya. Dari kegelisahan selama ini akhirnya berangkat tuh MBUBB. Di hari pertama ternyata terjawab. Apa yang menarik tuh? Yang menarik sih saat apa ya? Konflik-konflik tadi itu. Saat pertentangan batin itu ya. Batin itu sih. Dan sebagai posisi sebagai anak nggak tega melihat orang tua seperti ini. Masa kayak gini sih. Masa kayak gini gitu ya. Masa nggak mau terlibat gitu. Beliau udah bertahun-tahun merawat saya. Gitu. Ya seperti itulah. Dunia gelap pun dia lalui untuk saya. Bahkan masuk ke dalam riba walaupun beliau tidak tahu informasinya, ilmunya, dia datang ke sana untuk supaya saya hidup gitu, supaya betul. saya tidak menangis di jalan gitu. Betul. Itu yang saya nggak mau ngelihat anaknya. saya dilihatkan di hari pertama itu, direnungkan di situ. Ya satu ya sadar juga, nangis juga di situ kayak Oke. Iya. Dan di hari pertama ikut sendiri pula ya. ikut sendiri. Sementara yang lain bawa orang tua. Oh iya, semuanya rangkulan sendiri, saya untungan duduk di situ aja sudah. Tapi ingat sama bapak ibu. Iya itu ingat. Terus gimana tuh? Ya Nangis. kerasa banget kayak kerasa banget. batinnya mereka tuh ada di saya juga gitu, bersama saya gitu. Itu sih luar biasa lah pokoknya. Iya. Itu event pertama ya, Event pertama. Oke. Baik. Ternyata jadi anak pengusaha banyak juga dramanya ya. Banget. Nah, terjawab ya bagi para anak muda di luar sana, jadi anak pengusaha nggak seenak yang dilihat begitu ya. Banyak juga drama-dramanya ya, pertentangan ide gitu ya. Karena beda pendapat itu ya Kak Fahmi ya. Bang Dewangga juga ya. Ini beliau bertiga ini berbeda-beda ceritanya ya, sampai akhirnya bergabung di MMC ya, di Syariah Award nih. Bang Dewangga dari Bekasi bolak-balik hampir tiap minggu nih ke Syariah Award. Kang Fahmi dari Tasik bolak-balik ke Syariah Award. Apalagi Mas Vio ya dari Kalimantan Timur ya bolak-balik ke Syariah Award di Bogor ya.
ini kan ngabisin biaya. Atau emang jangan-jangan biaya nggak ada apa-apanya gitu. Uang banyak gitu Bang. Enggak. Apa? Perbandingan sama ilmunya, banyak ilmunya daripada uang. Banyak ilmunya. Iya. Oh. Kan buat nyari uangnya tuh dengan ilmu. Oke. Bisa kembali lagi. Insya Allah uang ngalir terus ya. Insya Allah. Ya. Tolabul ilmu wajib gitu ya. Wajib. Kang Fahmi gimana Kang Fahmi? Justru apa ya? Karena why do you come here kan? Oh, why do you Istilah di come sini here? tuh, Oke. Apa alasan kamu di sini? Baik. Sehingga ketika udah tahu tujuannya, udah tahu berikut tadi strong why yang sering dibahas sama Vio, jadi nggak ngerasa apa ya, nggak ngerasa rugi gitu, karena tujuannya jelas, alasan terkuatnya jelas gitu kan. Jadi malah senang ya, Malah bersemangat senang gitu banget ya. gitu. Oh, Karena ini bolak-balik gitu ya. memperjuangkan masa depan yang lebih Oke, baik gitu Oke, kan. baik-baik. Berjuang. Ini nggak untuk anak muda di luar, Kang Fahmi ada pesan nggak? Gimana? Untuk talabul ilmu? Apa ya? 3 pertanyaan yang sangat mengubah hidup bagi saya tuh adalah dari mana, untuk apa, mau kemana. Sehingga nih anak-anak muda yang di luar sana ketika udah bisa menjawab 3 pertanyaan ini, insya Allah hidup kalian tujuannya sangat jelas, hidup kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, amin, amin, luar biasa ya. Ini anak-anak muda tapi pikirannya jauh nih, keren ya Mas Fio. Mas Fio, ini bolak-balik ke sini Mas Fio, ke Bogor ya, ngabisin uang, pesawat aja udah berapa. Gimana itu Mas Fio? Ya, itu awalnya mikir-mikir juga sih. Awalnya mikir-mikir ya. Sebenarnya manusiawi lah. Oke. Tapi benar kata teman-teman semua, ilmu di sini tuh luar biasa. Saya datang tuh tanpa penyesalan. Dan apa ya, nggak ada ruginya. Dan bahkan di sini tuh dipush kita sebagai manusia tuh dipush. Apa targetnya? Melampaui lagi. Kalau sudah melampaui lagi. Itu yang menurut saya tuh di sini yang saya kejar gitu kan, maksudnya apa? Dipush. Karena kadang manusia tuh kalau jalan sendiri tuh kurang semangat dia. Harus dipush lagi, harus didorong dari pihak internal maupun eksternal itu menurut saya tuh perlu. Nah, di sini tuh pihak eksternal saya, keluarga luar darah itu alhamdulillah nge-push saya untuk menjadi lebih baik lagi. Baik. Membangun perusahaan Muslim Admire Company. Oh, luar biasa. Nah, Mas Fio, harapannya apa nih terhadap para anak muda nih di luar sana, anak-anak para pengusaha di luar sana, Mas Fio? Harapanku sih kalian sadar membangun jadi manusia yang lebih baik, karena sadarlah bahwa semakin kita dewasa semakin gak gampang ya, terutama menghadapi dunia saat ini tuh banyaknya ricuh dunia. Kita sebagai banyak guru-guru kami menyuruh kami menimba ilmu dari mengisi badan kita tuh dari leher ke atas, bukan dari bawah leher, dari bawah ke bawah. Kita nanti akan menjadi penyesalan di akhir. Baik. Seperti itu. Mas Pio merasakan sebelum dan sesudahnya, sebelum ikut belajar di MMC Sariawut dan sesudah belajar MMC dan Sariawut berbeda? Jangan ditanya. Jadi Udah jelas itu. Gimana? Bedanya apa Mas Pio? Bedanya ya saat dulu primitif. Primitif. Iya. Primitif gimana ya, liar lah. Liar. Kita dengan kehidupan anak muda gitu. Terus tidak tahu informasi apa-apa gitu. Jalan-jalan sendiri, ngikut sealurnya air lah. Itu bahaya banget gitu. Saya sempat merasakan di kuliah dan sangat berbahaya lah. Nah, di sini ada zonanya. Ternyata kita tuh sebagai muslim itu kita tuh ranketnya tuh di atas loh, tidak di bawah. Sekarang kita tuh lagi di bawah-bawahnya gitu, lagi terpuruk banget lah generasi muda saat ini. Nah, sekarang tuh kita harus di atas lagi untuk membangun negeri ini yang lebih baik lagi, membangun masa depan yang lebih baik. Jadi Mas Pio yang sekarang udah beda nih sama Mas Pio yang dulu ya? Oh ya. Jelas.
Bang Dewangga nih. Kalau Bang Dewangga kan memang dari awal udah ini ya, udah di pondok, kuliah di Yaman. Tapi ada secara fundamental ada perubahan nggak before dan afternya setelah belajar di sini, Bang? Ada. Apa yang paling menarik apa? Kalau saya di pondok kan belajar dengan materi-materi yang tidak diajarkan langsung praktek gitu. Kalau di sini langsung kita diajarkan dengan prakteknya. Oke. Iya, jadi tahu tuh apa aja yang harus dilakukan. Kalau di sebelum ini kan cuma materi-materinya aja gitu, belum dipraktekkan. Kalau di sini baru mereka aplikatif ya, langsung dieksekusi gitu ya, action gitu ya. Iya. Oke, baik. Nih Kang Fahmi juga nih. Apalagi saya udah menikah ya. Before afternya udah jelas beda nih ya. Berarti ada bekal juga untuk, kan udah punya keluarga baru ya Kang Fahmi ya. Gimana Kang? Ini before afternya kan? Sebelum belajar di sini, sesudah belajar di sini gitu. Before ini, mungkin kalau misalkan aku nggak belajar di sini ya Kang Su, mungkin nggak akan kepikiran menikah di umur segini. Gitu. Jadi keinginan itu ketika udah belajar di sini. Itu pun kita bisa lihat gitu kan. Oke, baik. Dari perkataan aku tadi, itu sangat menandakan bahwa perubahan itu sangat drastis gitu dalam hidup saya gitu kan. Gimana saya bisa lebih yakin dengan masa depan saya bisa lebih positif, positif vibes ya. Positive vibe. Bisa menghindari distraksi karena namanya perjalanan kan, ibarat saya mau ke Bandung misalkan kan, namanya ada gangguan distraksi itu hal biasa ya. Betul. Hal biasa gitu kan. Yang penting kita sedia persiapan, yaitu dengan ilmu kan. Insya Allah langsung gitu kan. Baik. Itu waktu akhirnya memutuskan menikah nih. Kita bahas menikah dulu nih. Ini kan menikah muda ya. Itu sama Bapak waktu itu langsung setuju atau ada pertentangan juga? Sangat setuju Bapak. Oh langsung ya, setuju ya. Sangat setuju. Oke, baik. Itu salah satu buah pembelajaran ya. Karena aku sama Bapak itu bisa menjawab dari mana, untuk apa, mau kemana kan. Dan itu kita dapatkan di sini. Oh iya, karena satu frekuensi. Iya. Gitu ya. Kita disatukan dengan pembelajaran di sini. Oke, baik. Jadi kalau anak-anak dengan orang tua udah satu frekuensi malah makin enak gitu ya. Makin enak banget kan. Iya, jadi kalau berbeda pendapat tuh ini ya dinamika. Iya, dinamika. Oke, baik. Oke, yang terakhir nih dari Bang Dewangga dulu deh. Bang Dewangga, ada yang mau disampaikan untuk Bapak, Babeh dan Emak ya, orang tua nih. Nggak apa-apa aja, ungkapkan saja apa yang mau disampaikan. Yang diungkapkan semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya, sayang sama anak-anaknya ya. Semoga saya juga bisa birrul walidain lah sama orang tua. Amin. Itu aja sih dari saya. Oke, baik, makasih Bang ya. Nih Mas Vio, silakan Mas, yang mau disampaikan untuk Bapak dan Ibu ya. Assalamualaikum Pak Ahmad. Alhamdulillah, terima kasih sudah membimbing aku sama Mbak Via di kehidupan ini, sangat luar biasa. Terima kasih telah kalian udah membuat kami menjadi anak yang solehah, dan insya Allah aku ingin kita jalan bersama-sama mencari surganya Allah, mencari keberkahannya, dan menjadi Muslim Admire Company. Saya jadi ikut ini terharu ya. Kang Fahmi, silakan Fahmi. Yang mau disampaikan untuk ayah dan ibu ya. Ini mengandung bawang ya. Oh iya. Kapan lagi kan Kang Fahmi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ayah, buat mama, sebelumnya mohon maaf sekali kalau sampai detik ini saya belum bisa membanggakan mereka. Dan terima kasih banget sampai detik ini ayah mama bisa memberikan yang terbaik buat anaknya. Sampai detik ini pun saya selalu merasakan bahwa perjalanan hidup ini sangat-sangat terbaik yang kalian berikan buat saya. Dan saya tidak ingin kemudian kelak menjadi anak yang mendakwa di akhirat kelak, karena saya sangat bersaksi bahwa orang tua saya itu
sangat memberikan pendidikan yang sangat terjamin buat saya, baik agamanya, baik dunianya, dan terima kasih buat ayah, buat mah. Beribu-ribu ucapan terima kasih pun nggak akan pernah mencukupi biasa mereka. Buat kalian semua, ayolah banggain orang tua kalian selagi masih ada. Jangan sampai kalian menjadi anak yang durhaka, apalagi mendakwa di akhirat kelak. Mungkin segitu dari saya, Kang Sud. Baik. Jadi berlinang ya. Mengandung bawang ya. Baik, terima kasih Kang Fahmi, Bang Dewangga, Mas Vio ya. Insya Allah bincang-bincang kita kali ini memberikan insight positif ya. Insya Allah. Positif vibe juga, terutama untuk para orang tua, para pengusaha di luar sana, begitu juga dengan anak-anaknya atau generasi kedua ya, pewaris atau penerus perusahaan ya. Semoga yang baik-baik dari bincang-bincang kita ini bisa diambil dan yang buruk-buruknya tidak perlu diambil gitu ya. Nah, ternyata menjadi anak pengusaha tidak selalu seenak yang dibayangkan ya. Ada drama-drama di balik itu, ada pertentangan pendapat, ada pertentangan batin dan sebagainya. Dan pada tujuannya, pada akhirnya insya Allah ya, anak-anak muda ini, anak para pengusaha ini berkomitmen ingin menjadi birrul walidain gitu ya Bang ya, ingin berbakti kepada orang tua ya, karena mereka bersaksi orang tua mereka sudah berjuang ya demi menjamin kehidupan anak-anaknya kelak. Dan mudah-mudahan kita doakan ya anak-anak muda ini menjadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua, dan tunduk patuh kepada Allah dan bisa meneruskan bisnis orang tua dalam rangka kontribusi untuk agama dan umat ya. Demikian, lagi-lagi kita dibatasi oleh waktu. Saya mengucapkan terima kasih banyak Kak Fahmi, Bang Dewangga sama Mas Vio. Insya Allah berjumpa lagi ya di bincang-bincang berikutnya ya. Begitu juga dengan Bapak Ibu, para orang tua dan para anak muda, para pengusaha ya. Kita pamit undur diri, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam podcast berikutnya ya. Kita tutup dengan hamdalah, Alhamdulillah, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.